Ya, sekarang sebelumnya ya kita sudah membahas ya tentang coba ini go to slide berapa nih mungkin ke outline. Di sini ada redundancy, ada flexibility, ada preparation. Sebelumnya kita sudah membahas ya tentang eh, tentang redundansi sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas coba tadi itu redundansi ya. Nah, ini redundansi kan sudah kita bahas ini ya. Eh, jadi ada dibuat redundan, didobel, di cadangan ya, cadangan mungkin kata yang lebih umum di kita. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan flexibility. Bagaimana? Ini strategi atau jurus kedua. Oke, sebentar. Oke, jadi kata kunci dari flexibility itu adalah interchangeability atau mampu melakukan pertukaran, interchange. Ya, contohnya misalnya di Intel itu ada istilah namanya copy exact. Jadi mengcopy ya, ditiru secara plek-plek gitu ya, sepenuhnya exact. Ya, copy exact sehingga kalau di antara pabrik tersebut ada yang down, ada yang rusak, maka prosesnya bisa dibantu oleh pabrik yang lain. Begitu. Di Southwest Airlines ada part standardization. Jadi di kokpit pesawatnya itu, tempatnya pilot itu dibuat fix ya, dibuat standar. Posisi setirnya begitu bos, apa ya, posisi ya pengendalinya, posisi tombolnya, tinggi kursinya, semuanya dibuat, bahkan mungkin posisi kamar mandinya juga dibuat sama. Kenapa? Supaya siapapun pilotnya itu bisa langsung menggunakan kapal tersebut ya, tanpa harus jadi tidak kesulitan gitu ya mencari pilot yang sanggup begitu untuk mengemudi atau mengendarai pesawat tersebut, mengendalikan pesawat tersebut. Standarisasi. Ya, jadi mungkin ada juga membayangkan kenapa mobil itu semua sama, posisi setir sebelah kanan. Kenapa nggak satu di belakang atau sebelah kiri supaya interchange. Kalau supirnya ganti bisa dengan mudah. Ya, bisa dengan mudah tetap bisa berjalan, tidak terhambat, tidak terganggu oleh resiko. Partnya standarisasi, produknya juga di standarisasi juga. Oke, kemudian, nah contohnya apa? Product standardization adalah jadi kalau dibandingkan ini Mercedes E-Class ya, partnya itu ada 3,9 billion, berarti miliar ini, triliun ya. Combination, berarti sangat banyak sekali. Partnya kecil-kecil mungkin ya, kombinasinya juga ada banyak begitu, ada banyak variasinya yang E-Class ini. Sehingga ketika ada satu part yang langka, ada part yang hilang, stoknya kurang ya jadi nggak bisa dipenuhi. Berbeda dengan uh, ini misalnya Honda ya, Honda Accord. Cuman kombinasinya 529 begitu. Jadi sehingga ketika ada kekurangan, part itu bisa ditambal oleh part yang lain. Jadi kalau Anda lihat mobil-mobil Jepang itu mirip-mirip ya. Daihatsu Ayla dengan Ayla itu apa tuh ya? Toyota ya, Toyota Ayla dengan Daihatsu Sigra misalnya. Mungkin mirip ya. Kebalik ya. Yang benar apa? Antara mobil atau mungkin yang Avanza sama Innova. Nah, apakah kalau tidak salah ya, itu mirip-mirip juga ke partnya ya. Jadi sehingga memang supaya tadi interchangeable ya, supaya bisa fleksibel. Oke. Nah, itu untuk product standardization. Kemudian dalam segi sumber daya manusia juga eh, juga kita bisa menyiapkan fleksibilitinya. Tiba-tiba misalnya atau dalam gampangnya pemain bola. Seingat saya tuh ada satu tim sepak bola yang kipernya itu bisa jadi striker. Jadi tiba-tiba misalnya atau ada strikernya bisa jadi kiper. Coba nanti Anda searching ya. Itu flexibility. Tiba-tiba kipernya di kartu merah misalnya. Terus jatah untuk pertukaran pemain udah nggak ada. Ya berarti kan harus salah seorang jadi kiper ya. Misalnya sudah ganti kan maksimal dalam satu pertandingan 3 ya. Bisa ganti pemain. Ternyata setelah ganti 3 pemain kipernya kartu merah. Wah, jadi siapa yang jadi kiper? Jadinya ternyata strikernya yang jadi kiper. Nah itu orangnya saja bisa interchangeability. Nah bisa nggak kita dalam perusahaan pun seperti itu? Tiba-tiba ada yang orangnya kena COVID. Wah ini gimana bisa berhenti nih pabriknya? Maka interchangeability. Di UPS itu diterapkan seperti itu. Pernah terjadi suatu badai salju,
kemudian satu tempat itu sehingga tidak bisa diakses. Mungkin kalau di kita di kampus kita terjadi banjir di Banjaran misalnya gitu, di Dayakolot situ ya, sehingga orang-orang dari Bandung Timur tuh nggak bisa datang ke sini. Nah, bagaimana nih supaya tetap bisa berjalan proses di kampus? Berarti harus, nah orangnya ini dilatih untuk semua keahlian. Jadi ketika darurat, si ini bisa mengisi pos yang sama sekali berbeda. Seperti tadi striker bisa jadi kiper, begitu ya. Oke, kemudian ada postponement. Postponement itu artinya adalah penundaan. Ada late customization, ada surge response, ada build to order. Contohnya adalah HP ya, mereka jualan printer di Eropa, mereka bisa menyesuaikan negara mana nih yang mesen, pasti nanti agak sedikit beda desainnya. Atau Nike atau apa ya, mungkin ya Nike mungkin ya, jualan misalnya jual baju misalnya, atau perusahaan lain lah ya gitu yang menjual baju sepak bola misalnya. Mereka kan pasti antisipasi dulu, ini yang akan menang siapa nih, jual baju Persib atau Persija. Nanti kalau karena tergantung dalam awal musim baru ketahuan mana tim yang akan rame gitu. Misalnya sekarang di Liga Inggris mungkin ada yang tahu siapa gitu yang lagi rame, ya mungkin sekarang di tahun 2021 ini 2020 yang lagi rame Liverpool. Jadi kaos yang banyak diminta di pasaran Liverpool. Kalau zaman saya dulu yang rame itu MU, kalau nggak MU kemudian Tottenham Hotspur itu juga sempat ramai kalau zaman saya dulu mahasiswa ya. Nah kalau sekarang Liverpool, dulu nggak ramai amat, Liverpool tuh biasa-biasa aja. Nah kan para pabrik ini gimana cara mereka menyiapkannya, antisipasinya? Apakah kalau bikin kaos MU sekarang takutnya nggak laku, tapi kalau jual kaos Liverpool bisa jadi sekarang sudah berganti. Nah, maka mereka harus melakukan postponement. Ada mungkin bajunya dulu dicat dicelupnya nanti, diwarnanya nanti. Dell juga build to order ya. Build to order artinya komputernya dirakit ketika sudah dilakukan pemesanan. Ya, seperti itu. Jadi tidak langsung. Jadi ada penundaan. Nah, ini resilience through flexibility. Nah, misalnya kita mau jual bajunya warna kuning, warna hijau, warna merah, atau warna biru. Nah, kita akhirnya beli bahan baku warna kuning, benang hijau, benang merah, benang biru. Nah, tapi ini juga menyimpan satu masalah. Kalau ternyata tiba-tiba sekarang lagi tren warna kuning, wah kita kebanyakan bikin yang warna hijau. Wah gimana dong? Itu berarti tidak fleksibel. Atau tiba-tiba tahun depan remenya biru, tapi kita sudah kebanyakan bikin yang warna kuning. Nah, maka kita bisa melakukan postponement, penundaan. Bagaimana cara menundanya? Caranya seperti ini. Yang kita produksi adalah baju warna abu-abu dengan menggunakan benang warna abu-abu. Nah, kita tunggu sampai titik kan tren itu terbaca ya di media sosial, di majalah, di mana, di koran, ya atau di internet, di Instagram, oh ternyata sekarang arahnya ke warna hijau. Jadi ternyata hijau lebih banyak, maka menjelang proses penjualan langsung diwarnai hijau. Jadi tidak sejak awal. Jadi mungkin sebulan, kalau ini kan proses dari sini ke sini 6 bulan. Kalau sejak awal, sejak 6 bulan sebelumnya sudah ditentukan warna, misalnya sekarang bulan apa nih? Misalnya sekarang bulan April ya, pas bulan Agustus salah kita menduga, tapi udah keburu banyak beli benang ini dan sudah keburu produksi ini. Jadi gimana? Nah, nanti sampai bulan Juli mungkin kita produksi warna abu-abu aja dulu. Nanti baru Agustus lakukan pencelupan warna sehingga ini warna kuning. Jadi kita menunggu respon. Sehingga dengan cara seperti ini permintaan harusnya lebih tinggi. Tapi dengan cara seperti ini mungkin secara biaya lebih murah. Ada trade off memang. Nah, secara cost ini lebih tinggi ya karena di ujung ya produksinya mungkin prosesnya jadi agak lebih banyak, ada pewarnaan juga di sini. Tapi kita bisa bandingkan. Kalau menggunakan cara yang pertama yang tidak fleksibel, rata-rata demand-nya mungkin 800 setiap baju. 800, 800, 800, 800. Standar deviasinya masing-masing 400, 400, 400, 400. Harganya $40, biayanya $18. Kemudian salvage kalau misalnya nggak kejual maka dibalikin gitu ya, maka itu dapat $5. Order size for each color adalah 931 sweaters. Ternyata
order size-nya 931 Twitter atau total ordernya 3.724. Ini rata-rata 931 lah kurang lebih gitu ya. Jadi ekspektasi profit untuk setiap color, untuk setiap warna adalah $12.000 dan ekspektasi profit totalnya karena dikali 4 sama dengan 44 atau ya kali 4 betul ya. Atau totalnya begitu kurang lebih 49.230. Oke. Nah, kalau misalnya kita menggunakan cara yang fleksibel, jadi nggak dikasih warna dulu, nunggu di akhir-akhir baru kita kasih warna, lihat tren dulu, maka total demand-nya 3.200. Tapi standar deviasinya lebih kecil, 800. Kenapa kok lebih kecil? Ini kan angkanya lebih besar. Ya 400 ini kan standar deviasi besar kecil itu dibandingkan dengan rata-rata. Jadi 800 geser-geser 400 ya sangat labil. 3.200 cuman geser-geser 800 sebenarnya sangat tidak labil atau stabil ya. Jadi perbandingan variance itu ya dibagi ya antara dibandingkan antara standar deviasi dengan rata-rata. Jadi sebenarnya totalnya 3.200, standar deviasinya 800, tapi biayanya lebih mahal tadi karena di ujung-ujung baru kita warnain. Nah, salvage cost-nya adalah $5 sama tetap. Maka order size-nya 3.286. 3.286 sweaters untuk setiap warna ya. Maaf, order size original 3.000. Oke. Total expected profit-nya adalah 53.327. Nah, ini order size, tapi ternyata dan kita bisa lihat ternyata profit ini lebih besar, itu 53.000 US dollar. Sedangkan ini cuma 49.000. Kenapa? Karena yang di sini yang unsold-nya lebih banyak. Kenapa? Karena kita sok tahu, udah saya mau bikin warna biru sekian. Saya bikin warna kuning sekian. Ternyata nggak kejualnya banyak, 934. Yang kejualnya sedikit, cuma 2.790. Di sini memang cost-nya lebih besar, 21 US dollar. Di sini cuma 18 ya. Di sini 21. Tapi yang terjual banyak. Karena kita nggak sok tahu, kita menunggu keinginan customer, sinyal-sinyalnya sukanya warna apa. Dan buru-buru kita cat sesuai, kita warnai sesuai dengan keinginan customer. Sehingga terjual lebih banyak, yaitu 3.000 unit. Sedangkan yang ini 260 ya, 260 yang tidak terjual. Tapi dari dua ini ada yang lebih hebat lagi strateginya. Apa kira-kira? Yaitu adalah mengkombinasikan. Ya, jadi kita kombinasikan. Kita mungkin punya perkiraan bahwa yang dari sini seminimal-minimalnya yang terjual untuk setiap warna itu rata-rata sekitar 2.000 lah misalnya. Maka yang 2.000 ini kita fixkan. Saya akan buat warna kuning 2.000, warna hijau 2.000, warna merah 2.000, warna biru 2.000. Kebalik ya. Yang ini dulu, saya buat warna kuning 2.000, warna hijau 2.000, warna merah 2.000, warna biru 2.000. Dan sudah dari awal dari warna benangnya, jadi nggak ada proses mewarnai, mencelup, tidak ada. Nah, cuman memang akan ada pasti variasi yang tidak bisa kita duga. Ya, yang variasi-variasi itu baru sisa-sisanya dikit-dikit kita pakai cara seperti ini. Kita buat yang warna sedikit saja nih, karena untuk mengantisipasi perubahan selera customer, kita buat warna abu-abu, baru nanti di ujung-ujung ketika stoknya habis kita celup, kita warnai. Begitu. Dan ini ternyata profitnya lebih besar lagi. Yang ini 54.000. Yang cara yang sebelumnya ini cuma 49, ini lebih tinggi 53, ini lebih tinggi lagi 54. Ya, combination. Jadi setiap kalau ini katanya angkanya yang udah standar yang sini 600 masing-masing 600, 600, 600, 600, baru yang di sini dikasih 1.100 begitu ya. 1.100 lebih dikit gitu ya. Oke, dan ternyata profitnya lebih tinggi, 54. Nah, itu jadi postponement. Bagaimana nih, mau sangat fix atau mau sangat fleksibel, bisa kita pilih. Kemudian di Walmart itu juga menerapkan namanya DC coverage untuk melakukan flexibility. Nah, bayangkan mungkin kalau di kita ada Indomaret, mereka mencakup suatu wilayah. Tiba-tiba Indomaret yang tengah off, atau bukan Indomaret ya, mungkin ini distributor ya, distributor A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. Kemudian yang tiba-tiba yang E ini mati atau tidak bisa berfungsi, maka eceran-eceran sekitar sini nggak bisa dong. Jadi ini distributor, ini area yang di cover ya. Eceran yang ada di dalam wilayah sini tidak bisa berfungsi dong. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Maka karena sudah distandarisasi prosedurnya, cara kerjanya,
kompetensi orang-orangnya, sejenis barangnya, dan semuanya, maka dengan mudah mereka yang tetangga-tetangganya akan membantu. Begitu ya. Oke, jadi yang ini kesini bantu, yang ini bantu, yang ini bantu. Karena yang ini ngebantu yang sini, maka yang atas membantu yang bawah sini. Yang ini membantu yang bawah, maka yang kiri membantu yang kanan. Begitu. Nah, tapi tetap aja berarti perlu redundansi, perlu ada sebuah, berarti ini dilebihin dikit deh gitu ya. Barangkali kapasitasnya lebih dikit, barangkali dia harus membantu temannya. Tapi di sini ada flexibility campur standardization, campur standarisasi. Oke. Kemudian kita juga bisa bersiap terhadap kejutan, ready for surprise. Ini di HP Invent ya, HP mungkin Anda laptop atau printernya pakai ini. Mereka punya demand forecast, units per mount-nya berapa. Nah, cuman nanti bakal kelihatan apakah demand-nya itu pas base skenario atau sangat di atas perkiraan, sangat banyak permintaannya atau sangat rendah, low skenario. Nah, maka mereka minta ke supplier mereka, tolong dong sediakan nya dibagi nih. Ada yang low skenario, kalau dia mereka seminimal-minimalnya yang pesan produk saya itu kayaknya 1.000 deh. Maka ini fix quantity contract. Saya pokoknya pesan bayar di muka 1.000, lebih murah ya, 1.000. Tapi kemudian ada kemungkinan ini lebih. Nah, maka yang lebih ini ada flexible quantity contract. Kita minta ke supplier, saya yang pasti beli 1.000, tolong lebih murah. Nah, ada yang fleksibel, saya mungkin beli 500, bisa iya, bisa enggak. Boleh deh harganya dinaikin dikit. Ya, dari yang kalau yang fixed contract. Nah, ini flexible quantity contract. Tentu ya, kenapa lebih mahal? Karena si supplier berarti harus mengamankan produknya supaya nggak dibeli yang lain. Karena itu khusus untuk kita meskipun nggak janji mau beli. Nah, tapi ada yang high scenario contract. Nah, ini tahu ternyata bakal banyak nih yang beli. Ternyata terjadi banyak sekali yang membeli. Maka kita, ya ini udahlah kita pasrah aja. Kita akan cari di spot market. Kita punya cadangan supplier lain yang bisa kita beli mendadak. Ya, oke, oh ini butuh tiba-tiba nih, bagaimana? Oke, kita cari supplier yang bisa mendadak kita beli. Nah, ini maka fleksibel, jumlah berapa produk yang kita pilih dari kita pesan dari supplier itu tergantung dengan kondisi ini. Nah, yang satu lagi terakhir adalah tentang disruption profile. Ini kita masih ingat ya, sudah kita bahas bahwa ketika terjadi resiko itu ada preparation, kemudian ada impact, ada dampak yang terdelay, kemudian turun, akhirnya kemudian long term impact ya, akhirnya long term impact terjadi full impactnya, akhirnya jatuh performansinya, kemudian kita mulai lagi stabil lagi, long term impactnya lebih rendah. Nah, dalam menghadapi hantaman awal ini, gunakanlah strategi redundansi. Ya, tiba-tiba gempa, tiba-tiba banjir, maka kita sudah siap, ini ada cadangan. Nah, baru untuk menghadapi long term kita gunakan strategi flexibility ya. Ketika untuk recovery, untuk perbaikan kita gunakan recovery, begitu ya. Nah, menggunakan flexibility. Jadi kita kapan menggunakan redundancy, kapan flexibility? Biasanya ketika awal-awal terjadi, untuk menghadapi bencana awal, resiko awal, hantaman awal, gunakan redundancy. Tapi untuk jangka panjang kita gunakan untuk recovery, untuk jangka panjang, untuk ke depan kita gunakan flexibility. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang menggunakan redundansi, sekarang kita belajar tentang flexibility.